Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Dendri dengan NIM D1B1220006. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang mikroorganisme. Baik, langsung saja. Pertama yaitu latar belakang. Mikroorganisme adalah organisme yang memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga jika ingin melihatnya harus menggunakan mikroskop. Setiap sel tunggal mikroorganisme mempunyai kemampuan untuk melangsungkan aktivitas kehidupan, yaitu dapat mengalami pertumbuhan, menghasilkan energi, dan bereproduksi dengan sendirinya. Mikroorganisme umumnya terdapat di mana-mana, seperti di dalam tanah, di lingkungan akuatik, berkisar dari aliran air sampai lautan dan atmosfer. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, ada 4 rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. 2. Metode apa saja yang digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. 3. Apa perbedaan prokariota dan eukariota. Keempat, bagaimana klasifikasi salah satu jenis mikroorganisme mulai dari domain sampai spesies. Selanjutnya ke pembahasan. Yang pertama yaitu kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Protozoa, jamur, dan cacing diklasifikasikan dan diberi nama sesuai dengan aturan standar klasifikasi dan tata nama yang dikembangkan mengikuti karya perintis ahli botani Swedia abad ke-18, Carolus Linnaeus. Subdivisi besar akhirnya diklasifikasikan menjadi spesies individu yang diberi nama binomial Latin, yang suku pertamanya adalah genus, misalnya Plasmodium atau genus, dan Falciparum atau spesies. Bakteri juga diklasifikasikan dengan cara yang sama, namun keanekaragaman bakteri mencakup lebih banyak variasi dibanding keseluruhan kehidupan seluler lainnya, dan kapasitas alami bakteri untuk variasi dan adaptasi genetik dan fenotipik membuat klasifikasi yang kaku menjadi sulit. Peringkat taksonomi yang digunakan dalam klasifikasi bakteri contohnya adalah kerajaan atau prokariota, divisi atau Gracilicutes, kelas atau beta proteobakteri, ordo atau Burkholdeриales, keluarga atau Burkholdeриaceae, marga atau Burkholderia, spesies atau Burkholderia cepacia. Virus tidak mudah untuk diklasifikasikan berdasarkan prinsip Linnean, dan nama-nama lokal masih digunakan secara luas di kalangan ahli virologi medis. Pembaca dirujuk ke buku standar taksonomi virus, klasifikasi dan nomenklatur virus serta situs di database ICTV. Selanjutnya yaitu yang kedua, metode yang digunakan untuk klasifikasi mikroorganisme. Yaitu 1. Dari morfologi sel kita dapat mengetahui hubungan filogeni atau mikroba yang satu dengan mikroba yang lain. Sifat morfologi masih berguna dalam identifikasi bakteri. Kedua, pengecatan diferensial. Salah satu langkah pertama yang digunakan untuk identifikasi bakteri adalah dengan mengadakan pengecatan diferensial, misalnya dengan pengecatan gram. Ketiga, uji biokimia. Aktivitas-aktivitas enzimatik pada mikroba sangat berguna untuk membedakan mikroba yang satu dengan mikroba yang lainnya. 4. Serologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang serum darah, terutama mengenai antigen dan antibodi serta hubungan dari antigen dan antibodi tersebut. Kelima, urutan asam amino. Banyak informasi yang dapat diperoleh dari urutan asam-asam amino pada senyawa-senyawa protein. Keenam, analisis protein. Mikroorganisme yang erat hubungannya mempunyai senyawa protein yang identik. Ketujuh, susunan basa asam nukleat. Itu suatu cara penggolongan yang sudah banyak yang digunakan oleh para ahli taksonomi dalam mengklasifikasikan mikroorganisme, ialah dengan melibatkan sifat susunan basa nitrogen dari DNA. Kedelapan, hibridisasi asam nukleat. Itu bila suatu molekul DNA dipanaskan, maka ikatan double helix akan terpisah menjadi ikatan hidrogen dan basa-basa nitrogen. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Yaitu kriteria. Pertama, materi genetika.
pada sel prokariotik, molekul AND berbentuk sirkuler tanpa inti yang jelas, sedangkan pada sel eukariotik, molekul AND tersusun di dalam kromosom. Kedua, organel yang terbungkus membran. Pada sel prokariotik tidak ada, sedangkan pada sel eukariotik ada seperti mitokondria, badan Golgi, kloroplas, lisosom, dan retikulum endoplasma. Yang ketiga, ribosom. Pada sel prokariotik lebih kecil jika dibandingkan dengan eukariotik, berukuran 70S dan berada bebas dalam sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik lebih besar dari 80S, berada pada retikulum endoplasma. Yang keempat, pergerakan. Pada sel prokariotik dengan flagela yang tersusun oleh komponen yang sederhana dan bisa berotasi, sedangkan pada sel eukariotik flagela dan sila yang berkorban bergelombang. Yang kelima, membran sitoplasma. Pada sel prokariotik tidak mengandung sterol, sedangkan pada sel eukariotik mengandung sterol. Yang keenam, ukuran sel. Pada sel prokariotik umumnya lebih kecil, sedangkan pada sel eukariotik umumnya lebih besar. Yang ketujuh, dinding sel. Pada sel prokariotik mengandung peptidoglikan, sedangkan pada sel eukariotik tidak mengandung peptidoglikan. Kedelapan, mitosis. Pada sel prokariotik tidak ada, sedangkan pada sel eukariotik ada. Kesembilan, tempat respirasi. Pada sel prokariotik membran plasma, sedangkan pada sel eukariotik mitokondria. Terakhir yaitu 4 contoh jenis mikroorganisme dan klasifikasinya. Contoh jenis mikroorganisme yaitu Xanthomonas oryzae PV oryzae, merupakan bakteri gram negatif yang menyebabkan penyakit hawar daun bakteri atau HDB pada padi. Taksonomi dan nama ilmiah penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi yaitu domain Bacteria, filum Pseudomonadota, kelas Gamma Proteobacteria, order Xanthomonadales, famili Xanthomonadaceae, genus Xanthomonas, spesies X. oryzae. Adapun kesimpulannya yaitu klasifikasi merupakan proses untuk mengenali dan mengelompokkan organisme hidup. Tujuan klasifikasi adalah untuk mengatur kedudukan dari berbagai organisme di alam. Jika metode yang dipakai dalam mengklasifikasikan mikroorganisme yaitu ciri-ciri morfologi, pengecatan diferensial, uji biokimia, serologi, urutan asam amino, susunan basa asam nukleat, hibridisasi asam nukleat, dan analisis protein. Contoh jenis mikroorganisme adalah Xanthomonas oryzae PV oryzae atau SO, merupakan bakteri gram negatif yang menyebabkan penyakit hawar daun bakteri atau HDB pada padi. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.